Halo guys, halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Kembali lagi dengan readingan Sigma di sini ya. Semoga kalian di sana selalu sehat dan tidak ada masalah apapun ya. Semoga semuanya cepat kembali seperti semula, kalian bahagia selalu, sehat jasmani dan rohani ya. Di sini readingan Sigma seperti biasa bersifat general reading, di mana energinya bisa resonate dengan kamu, bisa tidak resonate sama sekali, bisa energinya terbolak-balik, dan berbijaklah dalam mengambil sikap dalam menyikapi bacaan aku ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kalian menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton. Aku akan kepoin pandangan seseorang atau penilaian seseorang saat ini kepada kamu ya. Seperti apa penilaian seseorang, kamu di mata seseorang seperti apa? Oke, aku akan cek di sini. Ada The Bear dan The Mouse ya. Di sini ada dua kartu di mana ini mengartikan bahwa dia memandang kamu ini adalah kamu tuh memang punya daya tarik sendiri ya. Kamu tuh berkarisma, kamu itu punya pengaruh, mungkin kamu seorang bos, kamu seorang pimpinan, atau memang karakter kamu itu yang punya karisma gitu ya. Kamu ini mmm, udah seperti seorang pemimpin gitu, aura pemimpin gitu ya. Kamu mandiri, kamu juga orangnya tegas gitu ya. Dia berpikir kamu ini orang yang bijaksana juga ya, bisa diartikan begitu ya. Seseorang yang bisa dia jadikan panutan gitu ya. Mungkin juga kamu ini seorang guru, mungkin kamu ini seorang pemimpin perusahaan atau punya anak buah lah gitu atau senior gitu ya. Dan juga bisa diartikan kamu ini banyak sekali memberikan pelajaran gitu untuk dia ya. Kemudian di sini ada demo, seseorang merasa saat ini kamu masih ada kekecewaan ya, masih ada kekecewaan, masih ada rasa sakit hati gitu ya, dia menilai kamu begitu ya. Dan di sini sih terlihat mungkin kamu juga masih ada kesetresan-setresan atau masih ada kekecewaan yang dia dia rasa kamu masih sedikit marah sama dia gitu ya. Dan di sini hubungan kalian ini sepertinya LDR, mungkin beda negara, beda provinsi, beda kota, ataupun di sini beda pendapat juga bisa ya. Atau bisa dibilang juga kalian ini ada yang beda agama juga terlihat ya. Ada juga yang mungkin beda umur juga. Ada selisih banyak sih di sini terlihat banyak perbedaan ya. Selain kalian juga ini LDR ya, kemungkinan juga komunikasinya hanya by chat atau jarang sekali ketemu, bahkan ada yang belum pernah ketemu sama sekali. Di sini terlihat energinya kalian ini banyak sekali komunikasi lewat sosial media ya. Kemudian di sini banyak menghadirkan atau merasa beban ya di hubungan ini, entah kamu ataupun dia banyak sekali yang merasa banyak beban kalau misalkan ini dilanjutkan gitu ya, hubungan ini dilanjutkan ya. Tapi tidak bisa memastikan juga bahwa memang kalian ini sudah banyak perjuangan. Kalaupun misalkan mau diakhiri sepertinya juga sayang sekali karena sudah saling banyak effort gitu ya, kamu juga banyak sekali memperjuangkan apa namanya, hubungan ini gitu ya. Dan ini tuh hubungan bukan yang setahun 2 tahun sih, yang aku lihat juga ini hubungan sudah lama terjadi dan kalian juga sepertinya sudah banyak sekali effortnya gitu ya. Walaupun ini merasa ada beban gitu ya di hubungan ini, kalau misalkan dilanjutkan merasa bebannya berat, tapi kamu dan dia ini merasa sama-sama udah effort ya, sama-sama kalau misalkan mau diakhiri tuh kok sayang gitu ya. Dan di sini ada, saat ini dia ini berpikir untuk punya penyelesaian masalah dengan kalian ya. Entah ini, untuk mengakhiri perdebatan ya, permasalahan dengan kalian, ada konflik di antara kalian, atau memang ingin mengambil keputusan. Kalau misalkan di sini ada yang menghadirkan orang ketiga ya di hubungan, entah kamu yang sudah memiliki pasangan atau dia yang sudah memiliki pasangan, ini akan ada, titik akhirnya, akan ada penyelesaiannya, di mana nanti akan memilih salah satu pihak ya, seperti itu yang ketarik energinya di sini ya. Tapi aku juga tidak bilang kalau ini hanya untuk orang yang pihak ketiga atau orang yang sudah punya pasangan ya, tapi ini energinya sebagian dari kalian, ini ada yang sudah punya pasangan, entah kalian yang menonton
atau dia yang ketarik energinya ya. Tapi di sini seseorang ini saat ini sedang berpikir untuk, mengambil keputusan ya. Ada 2 jalur, ada 2 pemikiran di mana ingin mengambil keputusan untuk mengakhiri, salah satu pihak gitu ya, entah kamu atau dia yang di sana yang memiliki pasangan ya. Dan di sini ada desahan, dia merasa dengan kamu ini banyak sekali, mmm, hal-hal yang dia tidak sangka gitu loh. Dia tidak sangka akan merasakan mungkin jatuh cinta lagi, merasakan kenyamanan, merasakan, eee, chemistry yang begitu kuat gitu ya, dan dia rasakan ini setelah dengan kamu, setelah berhubungan, eee, gitu ya, berdealing dengan kamu gitu ya. Dan dia rasa kamu ini juga orang yang hangat, dia merasa kamu ini orang yang hangat, kamu bisa, membawa hal positif, kamu orang juga yang penyayang gitu ya, di mana energi kamu ini membuat dia seperti merindu gitu ya. Energinya saat ini dia pemikirannya seperti itu. Meskipun di sini terlihat sih kayaknya, kalau misalkan dilanjut juga banyak sekali kamu dan dia ini merasa ada beban gitu ya di hubungan ini. Tapi tidak bisa dipungkirin karena memang masih ada rasa sayang dan cinta. Jadi, nanti akan ada pergerakan yang jelas gitu ya. Nah, kan di sini ada lagi nih, jelas sekali ada dering bahwa memang kalian ini mungkin sudah ada ikatan pernikahan ya, entah kamu yang sudah menikah atau dia di sana yang sudah menikah atau kalian memang sudah ada ikatan pernikahan ya. Kemungkinan juga kalian sudah ada yang ingin sebenarnya ingin untuk menuju ke pernikahan gitu ya, entah lamaran, entah pertunangan atau memang kalian ini berdua sudah merencanakan untuk sebuah pernikahan gitu ya. Di sini juga dia memikirkan bahwa kalau sampai ini diselesaikan hubungannya dengan kamu, dia berpikir, ya ini kan dia merasa ada janji komitmen gitu dengan kamu ya, memang masalah ini belum selesai ya. Kalaupun di sini, kamu merasa dia yang mendatangkan pihak ketiga, nah dia juga merasa bersalah gitu ya. Makanya di sini ada crossroad ya, memang dia memikirkan untuk menyelesaikan 2 masalah ini jadi dia akan mengambil keputusan untuk memilih satu pihak gitu, kalau memang dia yang menghadirkan pihak ketiga. Tapi kalau memang di sini kalian tiba-tiba di-ghosting gitu aja ya, dia masih mengingat bahwa dengan kamu ini kemarin ada janji komitmen ya, dan dia melihat bahwa, hubungan dengan kamu ini banyak sekali pembelajaran gitu ya, yang dia rasa memang banyak sih rahasia yang belum terungkap, yang kamu juga belum mengerti dia, atau dia juga merasa kamu ini masih banyak rahasia yang belum dia ketahui, atau memang di hubungan ini dia merasa ada pembelajaran ya. Jadi kalau misalkan walaupun terasa beban, terasa ini berat, dia masih mengingat janji komitmen dengan kamu ya. Dan dia merasa justru terbebani kalau misalkan dia tidak, menyelesaikan masalah ini gitu ya. Karena memang, di sini kan ada janji komitmen, jadi dia merasa dengan kamu ini, harus ada penyelesaian gitu ya. Kemudian ada the dog ya, di mana memang kesetiaan di sini dipertaruhkan ya teman-teman ya. Yang aku lihat sih energi dari bacaan-bacaan dari kartu pertama bahwa memang, banyak sekali, yang menghadirkan pihak ketiga sih dari pembacaan aku energinya ketangkap 70% tentang orang lain, tentang entah dia yang sudah membohongi kamu ternyata dia punya pasangan, atau dia yang di hubungan kalian ini, di saat kalian masih ada koneksi hubungan gitu ya, relationship gitu, ternyata dia yang menghadirkan pihak ketiga juga ada ya. Dan permasalahan di sini 70% yang ketarik hari ini adalah tentang pihak ketiga atau tentang ada orang lain ya. Walaupun 30%-nya ada juga yang bukan tentang pihak ketiga, tapi di sini terlihat juga, seseorang ini merasa dengan kamu ini masih banyak salahnya gitu ya, merasa mungkin mungkin juga kalau misalkan dia tidak ada pihak ketiga, dia ada pengabaian-pengabaian terhadap kamu, dia mungkin lebih fokus ke keluarganya, bisa lebih fokus ke diri dia sendiri atau dengan pekerjaannya, dan kamu merasa terabaikan gitu ya. Di sini sih seseorang ini yang, ketarik energinya, dia merasa kamu ini populer, kamu ini banyak sekali yang suka. Kemungkinan juga dia merasa bahwa dengan kamu ini banyak saingan, selain dia mungkin kamu juga ada yang mendekati gitu. Nah, di sini
ada ketarik energi bahwa kalian ini banyak overthinking-nya. Bisa juga kamu merasa bahwa dia yang banyak yang mendekati lawan jenis lain. Dan di hubungan kalian ini banyak sekali overthinking-nya, banyak sekali menjadi beban pikiran karena kan kalian juga ada yang LDR ya, jadi banyak kecurigaan, banyak kecemburuan gitu ya. Dan perasaannya dia saat ini merasa kamu itu sebenarnya sebagai hadiah terindah di hidup dia ya. Bertemu kamu ini dia merasa bisa menjadi, apa ya, dengan kamu ini banyak sekali ini loh, problem yang sekiranya kemarin ini sebelum ketemu kamu dia banyak masalah, mungkin masalah finansial, masalah keluarga. Nah, dengan kamu bertemu dengan kamu bisa memberikan solusi itu. Mungkin kamu bisa mensupport untuk materi, atau kamu bisa menyelesaikan masalah dia dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, apapun itulah ya, yang pasti di sini dia merasa dengan kamu ini kamu sebagai penolongnya lah gitu, istilah gampangnya gitu ya. Dan dia memandang kamu ini banyak sekali membantu dia. Nah, the sun sama the moon ya berdampingan di sini, the sun dan the moon ya, bahwa memang kamu ini membawa kehangatan di hubungan ini ya. Kamu sangat orangnya yang sangat agresif, kamu juga orangnya semangat, kamu bawa kehangatan, kamu orang yang hangat, tulus, banyak sayang ke dia, banyak perhatian ke dia gitu ya. Dia merasa dengan kamu sih nyaman ya, di sini terlihatnya nyaman gitu ya. Oke, aku akan lihat dari tarotnya. Pandangan seseorang terhadap kamu seperti apa sekarang ini ya. Pandangan seseorang tentang kamu. Dia kok sedih ya di sini ya? Apa kamu yang nyuekin dia atau memang kalian belum ada komunikasi nih? Dia sih hancur ya, hatinya hancur dan merasa sepi sih. Ini tanpa kamu sepi nih. Berarti memang kalian kondisinya masih belum berdamai ya, teman-teman ya. Jadi perasaan dia saat ini sepi, hancur, kesepian, ada Ace of Wands. Seseorang ingin perubahan baru nih di hubungan ini ya, mungkin dia ingin menyelesaikan masalah dengan kamu. Bisa juga ini diartikan ingin ada awalan baru, di mana kalau awalan baru ini artinya memang dia ingin mengakhiri masalah dengan kalian, ingin berdamai gitu ya. Dia sudah megang tongkat nih, hatinya udah siap untuk kembali dengan kamu, hatinya udah siap untuk bisa merajut hubungan kembali yang indah gitu ya. Di sini ingin ada awalan baru nih di sini ya. Dia ingin ke kamu, dia ingin menyelesaikan masalah dengan segera karena hatinya sih udah sedih. Di sini terlihat ya sedih sekali, dia sepian nih teman-teman ya. Kesepian, dia galau, dia rindu ya. The Fool, dia ingin bermain-main dengan kamu, dia ingin bahagia lagi dengan kamu. Mungkin dia juga sering mengingat perasaannya ini, sering mengingat hal-hal yang kemarin kalian pernah bertemu ya. Kalau memang kalian ini pernah bertemu secara langsung ya, dia ingin mengulang kembali hal indah itu ya. Mungkin namanya pertemukan, mungkin kalian makan bareng, kalian jalan bareng ya. Dan dia ingin mengulang kembali hal tersebut gitu ya, ketemu fisik dengan kamu gitu. Kalau memang kalian belum pernah bertemu secara fisik, itu berarti ingin ada kontak lagi atau ada komunikasi by chat, mungkin by phone, ingin mendengar suara kamu lagi gitu ya. Mungkin kalian juga banyak mensupport dia gitu. Ada kemungkinan juga dia merindukan hal tersebut, teman-teman. Nah, perasaannya saat ini sih ingin berdamai ya. Karena memang ada rasa salah itu tadi ya, kalau memang ada menghadirkan pihak ketiga, dia akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan satu pihak itu. Dan kalau memang kalian bukan masalah pihak ketiga, berarti memang seseorang ini kemarin mungkin fokusnya ke kerjaan, ke masalah keluarga gitu ya, atau finansial. Nah, dia banyak mengabaikan kamu, dia merasa bersalah dengan kamu gitu ya. Oke, di sini kan dia sudah memasrahkan hatinya nih ya. Dia sudah memasrahkan hatinya untuk ya udahlah, apapun yang terjadi nanti dia harus mendekat ke kamu, dia harus kembali ke kamu gitu ya. Hatinya sih benar-benar sudah tuh kan. Ada 7 pedang ya, dimana memang meskipun dia banyak sekali kelelahan, banyak sekali di sini perjuangan-perjuangan, tapi
Dia tidak ingin perjuangan yang dia lakukan ke kamu ini sia-sia, ataupun sebaliknya dia tidak ingin melihat perjuangan kamu yang kemarin-kemarin itu kok sia-sia kalau sampai ini diakhiri hubungan ini gitu ya. Jadi dia tidak mau ini, tidak ingin sih sampai ini berakhir ya. Ada Ace of One yang pasti di setiap ada Ace ini ya, entah Ace of One atau Ace of Cup atau apapun lah ya, yang mengartikan ingin kembali atau awalan baru dengan kalian. Kalau misalkan masalah karir ya dia tentang ingin ada buka peluang baru, tapi kalau ini kan yang diketarik di sini kan perasaan dia ke kamu, berarti dia ingin kembali ke kamu, ingin merajut kembali hubungan yang sudah rusak, hubungan yang sudah, bahkan ada yang sudah putus di sini terlihat ya. Dan dia ingin kembali mengulang hal indah ini ya, ingin bareng-bareng kamu, mungkin makan bareng, jalan bareng gitu, nonton bareng, atau mungkin kalian pernah liburan bareng gitu ya teman-teman ya. Nah di sini tapi dia memasrahkan ya kalau misalkan nanti, meskipun dia ini sangat ingin berhasrat untuk balik lagi ke kamu ya, tapi dia udah mengambil keputusan bahwa, sudahlah yang penting bergerak dulu, kalau misalkan nanti kamunya tidak ada respon baik, dia udah siap dengan konsekuensinya gitu ya. Meskipun di sini terasa berat ya, dia merasa hubungan ini berat, tapi kalaupun dilepaskan menyayangkan sekali bahwa banyak perjuangan, ada yang mungkin udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin hubungannya. Nah, dia menyayangkan hal tersebut. Masa sih hanya sekedar hal sepele gitu ya, masa sampai mengakhiri gitu. Tapi kalau misalkan dia menganggapnya hal sepele ya, tapi kalau memang ini ada pihak ketiga yang dihadirkan ya, buat kamu dan aku ya, aku sendiri yang merasa kalau pihak ketiga itu udah masalah berat ya teman-teman. Walaupun dia merasa ini hal sepele gitu ya, tapi kalau ya buat aku ya namanya pihak ketiga itu ya itu problem yang sangat berat ya di suatu hubungan gitu, entah pernikahan, apalagi pernikahan ya, entah baru masih pacaran gitu ya. Yang aku rasa kalau misalkan memang menghadirkan pihak ketiga, orang ketiga, perselingkuhan itu sangat berat ya. Meskipun dia di sana sih merasa, hal sepele gitu ya. Jadi, ya udahlah aku kayaknya harus balik lagi karena banyak sekali perjuangan di hubungan ini gitu ya. Yang jelas sih hatinya sepi, perasaan dia sekarang nih ke kamu nih kesepian, dia kangen rindu kamu, dia ingin dimanja lagi, ada the moon, the sun ya, kamu tuh menghangatkan. Nah mungkin dia karena sekarang kan dia merasa kamu kok dingin gitu, kamu tanpa kamu tuh sepi gitu ya. Ya dia merasa ingin memperbaiki karena dengan kamu banyak sekali, semangat gitu, menimbulkan semangat baru, dia kerjanya semangat, dia, mencari duitnya semangat gitu ya, kamu kan orangnya hangat, sering memberikan dia wejangan juga bisa gitu, kamu membawa dia itu perubahan hidup yang lebih baik gitu ya. Pokoknya dia, di 5 kartu ini sih tentang perasaan yang terdalam dia ya. Dia menyikapi hubungan ini memang sangat disayangkan meskipun banyak beban, banyak hal capek, dan dia sadar, dia sudah mengakui bahwa kamu juga sakit hati karena dia gitu ya. Tapi kalau kamu diemin, kalau udah berjauhan gitu ya, dia sepi tanpa kamu nih teman-teman ya. Sepi hidupnya, benar-benar kacau sih yang aku lihat ya di sini ya hidupnya, hatinya nih, hati terdalamnya kalau kamu lihat dia baik-baik saja kok Kak, di sosial media juga dia happy-happy aja. Enggak ya teman-teman ya, yang aku lihat nggak seperti itu ya teman-teman ya. Dia ini hatinya saat ini benar-benar hati terdalamnya terlihat rapuh, yang aku lihat rapuh ya. Mungkin juga dia banyak sekali marah nih, banyak bapernya kalau misalkan ada yang menyenggol dia nih, ini kan lagi, hatinya lagi rapuh-rapuhnya ya. Jadi dia masalah dengan kamu ini belum kelar, itu membuat dia menimbulkan dia dengan lingkungannya, mungkin temennya, keluarganya, tetangganya gitu ya, mungkin juga dia orangnya mudah marah nih sekarang karena stres. Di sini terlihat dia stres ya, tanpa kamu dia stres, dia banyak memikirkan masalah yang terjadi gitu ya, belum ada ambil keputusan. Nah, itu membuat dia ini lebih baper, lebih sensitif gitu. Kalau misalkan ada orang yang nyenggol dia, ada orang yang, menghina dia atau ngomong hal sepele aja, dia sepertinya di sini sensitif hari ini ya, atau saat ini ya, saat kalian menonton nih ketarik energinya dia sedang sensitif. Dan itu masalah dengan kalian ini sangat berpengaruh, di kehidupan dia, di sosial media dia, atau, dia bersama teman-temannya, tetangganya, saudaranya gitu, dia berpengaruh itu ya.
Jadi dia lebih sensitif sih yang aku lihat ya, karena ya itu tadi masalah dengan kalian belum selesai. Jadi dia pikiran dan hatinya kan terfokus untuk menyelesaikan masalah dengan kamu dan ada penyesalan juga ya. Ada keheningan yang dia rasa kesepian sekali di sini ya. Jadi itu membuat dia berpengaruh juga di lingkungannya. Banyak sekali yang akhirnya dia sensitif, banyak sering marah, sering ngambek gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang tidak sesuai dengan hatinya, pemikirannya, nah dia sering langsung marah gitu loh ya. Sedikit sensitif sih, sedikit temperamen juga ya terlihat di sini ya. Ya semoga aja sih itu tidak menimbulkan masalah baru ya teman-teman ya, karena, kalau memang hati kita sedang memfokuskan sesuatu masalah yang begitu pelik ya, yang begitu sangat, dirasa ini belum ada titik terangnya, belum ada penyelesaian, kan kita sendiri juga pernah kan merasakan itu, misalkan ada satu masalah yang kita fokuskan, akhirnya kita pusing sendiri, kita tidak bisa fokus dengan yang lain, bahkan mungkin orang lain ngomong apa, kita jadi emosi gitu kan pernah. Nah ini yang sekarang dia rasakan di saat aku tarik energinya saat ini, yang dia rasakan seperti itu ya teman-teman ya. Perasaan dia kalau dia tidak segera memutuskan atau menyelesaikan masalah dengan kalian yang atau dia tidak meminta maaf dengan kalian, yang ada dia masih merasa kesepian, dia dingin, galau, hidupnya hampa lah, hancur gitu ya. Aku lihatnya seperti itu sih ya. Semoga ini resonate dengan kalian ya teman-teman ya. Oke, di sini aku akan tarik energi yang ketarik di bacaan aku ini. Ada zodiak apa saja? Bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, bisa terbolak-balik ya teman-teman ya. Yang ketarik energinya ada zodiak apa saja? Ada Aries, Taurus, Taurus kuat, Aquarius, Capricorn, Cancer, Gemini, ada Cancer kuat ya teman-teman ya. Taurus, Cancer kuat. Ada Libra, Libra kuat. Oke, itu yang ketarik energinya ya. Ada Gemini, Aries, Aquarius, Capricorn, Taurus, Cancer, Libra kuat juga ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.